Halo guys, di video kali ini aku akan membacakan kisah dari salah satu hero Forsaken Light, yaitu Yin. Oke, teman-teman bisa mendengarkan cerita hero ini sambil ngerjain tugas, nyapu, ngepel, dan lainnya. Yuk kita simak cerita hero ini. Halo, selamat datang di Omopus ID, membahas game Mobile Legends. Bang bang. Cerita hero Yin. Di antara Emerald Mountain yang membentang ratusan mil jauhnya di dekat Dragon Altar, terdapat Floral Falls. Lembah yang tenang di mana pohon persik tumbuh di setiap sudut dan kelopak bunga jatuh dengan anggun seperti kepingan salju setiap kali angin bertiup. Penduduk yang tinggal di sana berlatih seni bela diri Oriental kuno dan disebut sebagai seniman bela diri oleh penduduk di Cadia Riverlands. Pada suatu pagi di 17 tahun yang lalu, seorang bayi laki-laki hanyut dalam keranjang yang menyusuri sungai ke Floral Falls dan berhasil ditemukan dan diadopsi oleh penduduk setempat. Dia dinamai Yin berdasarkan elemen bumi untuk tahun macan. Tahun tersebut adalah tahun saat dia ditemukan. 10 tahun berlalu dengan cepat dan Yin tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang berlatih seni bela diri. Dia tampak kurus tetapi memiliki kekuatan yang tak terduga, dan para seniman bela diri yang lebih tua di lembah tersebut menganggapnya sebagai seorang jenius bela diri yang dianugerahkan kepada mereka oleh surga. Takdir berlaku adil. Yin memiliki bakat fisik yang luar biasa, tetapi memiliki kelemahan tersendiri. Dia tidak mempunyai niat untuk membunuh karena dia terlalu baik hati. Untuk anak laki-laki yang polos, setiap pertarungan hanyalah seperti perdebatan di antara teman-teman. Di tanah damai Floral Falls, dia tidak tahu apa artinya bertarung sampai mati, sehingga keterampilan seni bela dirinya tidak pernah mencapai standar untuk pertarungan yang sebenarnya. Hal tersebut mencegahnya menjadi seniman bela diri sejati. Suatu hari, Yin pergi mencari tempat baru untuk mencoba memahami niat membunuh, tetapi secara tidak sengaja dia tersesat di jalur pegunungan yang berkelok-kelok. Dia berjalan dengan begitu lama, lelah, dan kelaparan. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang mengikat di sekitar pergelangan kakinya, dan pandangannya menjadi terbalik. Dia terkena perangkap jerat yang menggantung. Yin terjerat dan mengumandangkan keluhan ketika suara seorang gadis kecil datang dari atas. Kupikir yang terjerat bisa makan nanti malam. Ternyata kamu orang bodoh yang dalam masalah. Yin mendongak untuk melihat seorang gadis muda cantik berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya dan membebaskan Yin dari jebakan dalam sekejap mata. Setelah Yin keluar dari perangkap, dia melihat jerat yang rusak dan berkata dengan nada meminta maaf. Apakah itu berarti kamu tidak bisa makan malam? Ambil ini. Kemudian dia menyerahkan roti pipih yang dibawanya, dan perutnya mulai keroncongan di saat yang tidak tepat. Kedua anak itu tertawa bersama dan menjadi teman pada saat itu juga. Wan suka mengerjai Yin karena dia cukup mudah tertipu dan sering bercanda tentang bagaimana dia jatuh ke dalam perangkapnya hari itu. Dan kemudian Wan memanggilnya bodoh. Begitulah cara Yin dan Wan pertama kali bertemu. Sejak saat itu, mereka sering berkumpul bersama dan bermain di pegunungan. Tahun demi tahun berlalu dengan tenang saat mereka tertawa dan bermain, hingga suatu hari Wan tiba-tiba pergi selama berbulan-bulan. Suatu hari, awan hujan yang berwarna kegelapan di atas Floral Falls membentang hingga ke cakrawala, dan turun gerimis kecil seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Yin menatap ke kejauhan melalui sudut lembah, sebelum memulai pelatihannya di suatu tempat yang tenang. Sementara itu, suatu entitas jahat yang diselimuti awan gelap turun ke lembah, dan setelah melihat sekitaran dengan cepat, entitas tersebut memilih Yin. Yin sedang duduk bermeditasi ketika kekuatan agresif tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tubuhnya sangat kesakitan seolah-olah terkoyak. Tidak ada gunanya mencoba menolak. Kamu akan menjadi tubuh baruku.
Entitas itu menyatakan kemenangannya kepada Yin dengan nada yang kejam. Dalam kebingungan, Yin bertindak berdasarkan naluri dan berjuang untuk mengendalikan pikiran dan tubuhnya dengan kekuatan batinnya. Saat itulah Yuzong bergegas ke sana. Sebelum Yin sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yuzong menerjangnya dengan niat yang kuat untuk membunuh. Pertempuran sengit terjadi. Yin terpaksa melawan Yuzong yang ingin membunuh dirinya, dan itu adalah pertaruhan hidup dan mati yang belum pernah Yin alami sebelumnya. Dia terus berjuang bertahan hidup, dan setiap gerakan yang dilakukan oleh Yuzong bertujuan untuk merenggut nyawa Yin. Yin berhasil menghindari serangan mematikan, tetapi anggota tubuhnya sudah berlumuran darah. Setelah kebingungan dan kengerian yang terjadi, perasaan yang belum pernah dialami Yin mulai tumbuh di benaknya, membara seperti api. Kenapa dia menyerangku? Kenapa dia ingin aku mati? Yin bergegas menuju Yuzong secepat kilat. Satu tendangannya memaksa Yuzong untuk mundur beberapa langkah. Yuzong menatap anak muda di depannya dengan heran, kagum pada kekuatan fisik anak itu yang luar biasa. Api kemarahan membara di mata Yin. Dia akhirnya memahami niat membunuh. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja berhasil menangkis serangan entitas tak dikenal. Seseorang yang kunanti-nantikan pasti bukan kamu. Raungan gemuruh Yin membuat bunga persik terbang ke segala arah. Dia mengeluarkan pukulan cepat dan kuat ke Yuzong dengan amarah yang meluap. Yuzong kewalahan saat berjuang untuk membela diri, serta perutnya terkena pukulan berat milik Yin dan terlempar ke sungai. Dengan terengah-engah, Yin menatap riak-riak di permukaan air dan berpikir, apakah aku menang? Tiba-tiba semburan air raksasa keluar dari sungai, dan dari ombak keluar seekor naga hitam yang ganas. Yuzong sekarang berubah menjadi Black Dragon, menggeram dan menyerbu ke arah Yin dengan kekuatan penuh. Yin paham bahwa sebagai manusia biasa, dia bukanlah tandingan Black Dragon, tetapi dia menolak untuk kabur. Sebaliknya, dia berteriak dan mengangkat tangannya, siap untuk menghadapi Yuzong secara langsung. Aku akan membunuhmu bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Suara memakakkan telinga yang keluar karena bentrokan mereka berdua mengguncang tanah, sementara gerakan mereka keduanya menyatukan udara di sekitar mereka, menyebabkan kelopak bunga jatuh seperti tetesan hujan. Yin terkejut melihat tangannya sendiri menghalangi cakar naga saat mereka berdua menjadi sangat kuat. Kemudian suara terdengar di kepala Yin sekali lagi. Nyalimu besar juga, nak. Aku akan membantumu. Dalam sekejap mata, Yin berubah menjadi Lieh dan menggunakan keterampilan khusus yang belum pernah dia lihat sebelumnya untuk membawa Black Dragon ke dimensi lain, sebelum mengeluarkan serangan bertubi-tubi padanya. Pertarungan hidup dan mati berlanjut, sementara kesadaran Yin mulai memudar. Dia hampir kehilangan dirinya sendiri. Bodoh! Sebuah teriakan tiba-tiba membangunkan Yin seperti kilat yang menembus kegelapan. Itu adalah Wanwan. Yin berusaha sekuat tenaga dan akhirnya mendapat kembali kendali atas tubuhnya. Dia terengah-engah seolah-olah dia baru saja kembali dari kematian, dan melihat bahwa benar-benar Wanwan yang berdiri di sampingnya. Ternyata Wanwan telah melacak Yuzong hingga ke sini untuk meminta penjelasan darinya. Wanwan mengangkat pusaka keluarganya Crossbow of Tongue ke arah Yuzong dan bertanya kepadanya dengan berbata-bata sambil bergelimang air mata. Dia ingin tahu mengapa Yuzong berbohong padanya, mengapa dia menyakiti temannya, dan mengapa dia mengkhianati kepercayaan dan persahabatannya selama bertahun-tahun. Melihat Wanwan marah, Yuzong kembali ke wujud manusianya sebelum menarik napas dan mengungkapkan kebenaran. Dewa Iblis Lieh telah mendatangkan malapetaka ke Dia Riverland sejak zaman kuno. Dialah yang merasuki pertarung terhebat di negeri itu, Sang Black Dragon, dan menciptakan perselisihan antara dia dan Great Dragon. Hal itu mengarah pada perselisihan internal yang hampir meluluh kelantakan tanah tersebut. Yuzong memanfaatkan Wanwan untuk mendapatkan kekuatan Black Dragon sehingga Dia Riverlands dapat menuju ke arah yang dia inginkan.
Dan sebelum itu, dia harus memusnahkan Lieh dan mencegah masalah di masa depan. Diburu oleh Yuzong, Lieh telah memiliki banyak prajurit yang kuat di sepanjang perjalanan, tetapi hanya mengalami kekalahan demi kekalahan. Lieh telah kehilangan sebagian besar kekuatannya ketika dia datang ke Floral Falls dan masuk ke tubuh Yin. Yuzong memandang Wanwan dan Yin dan berkata dengan suara tenang, "Dia telah dirasuki oleh Lieh dan akan membuat penduduk di sini terbunuh cepat atau lambat." Setelah itu Yuzong pergi. Wanwan menurunkan tangannya seolah-olah dia kehilangan semua kekuatan. Panahnya jatuh ke tanah mengeluarkan bunyi. Saat itulah Yin akhirnya mengerti kekuatan mengerikan apa yang ada di dalam dirinya sekarang. Anak muda itu memandang Wanwan di depannya dengan senyum sedih dan kemudian mengarahkan pandangannya ke Gunung Zamrud yang membesarkannya. Seluruh kekuatannya harus dikerahkan untuk mencegah Dewa Iblis mengambil tindakan. Pada malam yang sama, Yin meninggalkan rumahnya hanya dengan ransel di punggungnya. Saat dia dengan lembut menutup pintu dan berbalik, muncul barisan tanda diperban di sekitar dadanya. Sementara suara terdengar di telinganya. Jimat Black Dragon ini dapat membantumu mencapai Munian. Kamu akan menemukan informasi tentang Dewa Iblis di sana. Memberikan pandangan terakhir ke tempat tinggalnya selama 17 tahun, Yin berkata ke udara, "Aku tidak bisa melindungimu sekarang, tetapi aku berjanji akan kembali setelah semuanya ini berakhir." Dengan demikian, anak muda itu meninggalkan Floral Falls sendirian dalam mencari cara untuk membebaskan dirinya dari Dewa Iblis.